supaya kita bisa bertemu lagi ya. Nah, bersama Bu Agung, bersama Mbak Hayati dan Mbak Elva. Kita mau sekolah minggu memuji, memuliakan namamu. Sebelumnya adik-adik mandi dulu ya. Terus disiapin Alkitabnya, disiapin persembahannya. Ya. Kita mau mulai sekolah minggu pagi hari ini. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya Kak. Yuk kita puji Tuhan dulu. Kita nyanyi Yesus pokok. Yuk Kak Elva. Tepuk tangan adik-adik, pakai teriakan. Yuk kita puji Tuhan bersama yuk. Menyanyi lagi ya Kak Hayati ya. Kita puji Tuhan lagi yuk. Lagunya sama, tapi versinya berbeda. Biar adik-adik mengenal banyak lagu ya. Jadi satu lagu bisa dibuat macam-macam. Ada yang buat dangdutan loh, adik-adik pernah denger enggak? Nanti suatu saat kita nyanyi bareng-bareng ya, belajar ya. Sekarang dengan versi yang berbeda, lagu yang sama, versinya berbeda. Kita tetap langsung nyanyi Yesus pokok ya Kak? Iya, Yesus pokok. Yuk adik-adik kalau nggak bisa didengerin dulu nanti ngikut ya gitu ya. Yang penting kita mau memuji Tuhan, mulutnya dipakai buat menyanyi ya. Yuk Kak Elva. Semangat ya adik-adik. Kita caranya
versi ya Mbak. Iya. Wah. Tetap semangat ya adik-adik. Iya. Adik-adik, bentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, kitabnya disiapin. Siapkan ya Alkitabnya. Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi lagi. Masih ada semangat ya. Yuk kita puji Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Nah, lagunya Yesus sayang sama kita. Jadi Yesus sayang padaku. Iya. Yuk Kak Elva. Adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti dibawakan sama Ibu Yuan ya. Ceritanya tentang yang bertumbuh-tumbuh, berbuah-buah gitu ya. Jadi kalau kita jadi pohon, nanti kita harus berbuah. Tapi kita harus nempel sama pohonnya. Kita adalah carang. Iya, ranting ya. Carang itu ranting adik-adik. Kadang nggak ngerti kok carang ini apa ya. Kita ya, buat nempel buah itu loh. Iya. Nanti kalau di ranting buahnya kan nempelnya di ranting ya adik-adik. Jadi adik-adik harus jadi ranting-ranting yang berbuah. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Yuk, tangannya dilipat. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami untuk kami bisa mengerti setiap firman yang Kau sampaikan melalui Mbak Yuan. Engkau memberkati Mbak Yuan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu buat adik-adik, untuk adik-adik dapat melakukannya di setiap kehidupannya. Biar adik-adik bisa berbuah-buah lebat Tuhan. Kau memberkati Tuhan firman-Mu ini. Biarlah kami bisa mendengarkan dengan baik. Kami menjadi tanah yang subur untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Yang baik ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Luar biasa. Perasaannya bagaimana hari ini? Ada yang senang, ada yang sedih, ada enggak? Ada yang nano-nano, nggak senang, nggak sedih, flat, ada? Iya, anak-anak harus tetap semangat ya. Kita tetap masih sekolah minggu online. Anak-anak harus tetap semangat. Tuh, tanpa terasa loh, kita sudah 16 kali. Berarti kita sudah 4 bulan ya sekolah minggu online. Tanpa terasa anak-anak sudah di rumah saja selama 4 bulan. Nah, anak-anak harus tetap berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Anak-anak dapat melalui pandemi ini dalam keadaan sehat, ya. Yuk, kita akan bersukacita sejenak. Kita akan bertepuk sukacita, ya.
mager, ya tetap duduk enggak apa-apa. Yuk tetap duduk ya. Tapi tetap sukacita ya. Yuk, tepuk sukacita. Joy. Joy. Sukacita, sukacita. Sukacita, sukacita. Sukacita. Hore. Sudah sukacita? Kita semua sudah sukacita. Wah, Buyan punya apa ini? Ini ada pohon. Siapa ya di rumah punya pohon? Anak tahu enggak? Sebelum menjadi besar, pohon itu dari kecil. Nah, ada firman Tuhan tentang pohon, tentang bagaimana pohon itu bisa tumbuh menjadi subur. Nah, firman Tuhan itu tertulis di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23 ya. Ada di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Nah, anak-anak jangan bosan untuk membaca Alkitab. Nanti anak-anak menyimak Alkitabnya, membaca Alkitabnya ya, karena tema sekolah minggu kali ini adalah firman Allah yang berbuah dalam hidupku. Nah, sebelum kita akan belajar tentang firman Tuhan dari Matius, kita akan melihat video berikut ini. Perumpamaan seorang penabur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius 13 ayat 1 sampai 23. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, bagaimana ceritanya video tadi? Bercerita tentang seorang penabur ya. Penabur itu menabur benih-benih di 4 tempat. Ada yang jatuh di jalan, ada yang jatuh di batu-batu, ada yang jatuh di semak berduri, dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Apakah sama benih-benihnya, tumbuhnya? Oh iya, tidak sama. Benih yang tumbuh di jalan dimakan oleh burung-burung. Dimakan oleh burung-burung. Jadi benih yang tumbuh, yang tersebar di jalan tidak bisa tumbuh karena dimakan oleh burung-burung. Nah, benih ini sama dengan saat jika anak-anak mendengarkan firman Tuhan tapi tidak berfokus kepada firman Tuhan. Ya. Anak-anak datang ke sekolah minggu tapi buka HP, main HP,
atau anak-anak ngobrol sama temannya. Ya, ini sama dengan benih yang jatuh di jalan, dicuri oleh burung-burung. Nah, makanya anak-anak kalau sekolah minggu disimpan HP-nya, fokus mendengarkan firman Tuhan supaya firman itu tidak dicuri ya, tidak dicuri oleh burung-burung, tidak dicuri oleh HP, tidak dicuri oleh teman yang ngobrol ya. Nah, sekarang benih yang yang jatuh di batu-batu itu sama dengan anak-anak saat mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan, duduk manis mendengarkan, dengan gembira mendengarkan. Tapi begitu pulang ke rumah ditanya, tadi sekolah minggunya tentang apa? Nggak tahu mah, nggak tahu, aku tadi dengar tapi aku nggak memperhatikan. Aku dengar tapi aku nggak tahu, pikiranku entah kemana. Nah, itu seperti firman Tuhan, seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu ya. Anak-anak mendengarkan tapi tidak mengerti, tidak tahu itu maksudnya seperti apa. Benih yang ketiga adalah benih yang jatuh di semak yang berduri. Jika benih ini tumbuh di semak berduri, dia akan mengalami sebuah hambatan. Akarnya tidak kuat, batangnya pun juga tidak tumbuh dengan baik, bahkan daunnya pun juga tidak berwarna cerah. Nah, ini sama halnya jika anak-anak menjadi anak Tuhan yang kurang rajin dalam sekolah minggu, kurang rajin mengikuti kegiatan sekolah minggu ya. Bisa jadi anak-anak waktunya sekolah minggu, aduh nanti mama aku mau main dulu, nanti mama hari ini aku ingin ikut lomba. Kan lomba biasanya hari Minggu. Nah, anak-anak boleh ikut lomba. Segala macam kegiatan lomba anak-anak boleh. Tapi dengan satu catatan, sebelum berangkat lomba anak-anak sekolah minggu dahulu. Ya. Kenapa? Itu adalah saat anak-anak mendengarkan firman Tuhan, saat anak-anak belajar untuk taat di dalam Tuhan. Ya. Jadi anak-anak jangan jadi benih yang tumbuh di semak berduri, karena nanti kurang kuat ya, kurang kuat di dalam Tuhan. Nah, benih yang keempat, nah ini yang sangat menyenangkan bagi Tuhan, karena benih yang keempat tersebar di tanah yang subur ya. Di tanah yang subur segala macam benih akan dapat tumbuh dengan baik, dengan maksimal ya. Demikian juga anak-anak. Jadi anak-anak kalau ingin jadi benih yang tumbuh di tanah yang subur, anak-anak jangan malas untuk selalu membaca firman Tuhan, bertekun di dalam doa, tekun membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jika anak-anak tidak mengerti, jangan diam aja. Bisa tanya papa, tanya mama. Kalau di sekolah minggu tanya sama kakak-kakak sekolah minggu, ya. Kalau di sekolahan bisa tanya sama guru agamanya. Ini maksudnya apa ya? Tuhan bilang apa? Ya. Jangan anak-anak terus diam aja. Aku sudah rajin membaca firman Tuhan, Ibu. Bagus. Tapi kalau anak-anak belum mengerti, dicari. Sebenarnya Tuhan mau apa sih? Nah, setelah anak-anak mengerti, anak-anak melaksanakan, mengerjakan dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Ya, jadi teladan yang baik bagi sesama, mengasihi sesama, patuh dan taat pada orang tua. Juga dalam masa-masa pandemi ini, anak-anak kalau jadi benih yang baik, anak-anak pun tetap tertib. Ya, Bu, Mah, temanku udah main tuh, sudah sampai kemana-mana. Tidak usah ada apa ya, Mary, tidak usah. Anak-anak harus taat, stay di rumah. Jika hal itu tidak begitu penting, anak-anak di rumah saja ya. Seperti anjuran pemerintah, saat anak-anak menghindari kerumunan, saat anak-anak rajin untuk mencuci tangan, saat anak-anak rajin untuk memakai masker saat keluar rumah, itu sama saja dengan anak-anak menjaga diri anak-anak sendiri, juga menjaga orang lain. Karena Tuhan pun juga berfirman, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya,
Jika kamu ingin mengasihi orang lain, kamu pun juga harus mengasihi dirimu sendiri. Ya. Jika kamu nggak ingin sakit, kamu pun juga harus menjaga dirimu sendiri. Ya. Karena sakit itu bukan kok terus semata-mata karena orang lain yang menularkan kepada kita, bukan. Justru mungkin kita yang kurang tertib, kurang taat dalam menjaga kesehatan. Jadi kita bisa gampang sakit, gampang batuk, gampang pilek, ya. Tapi kalau kita menjaga kesehatan kita, orang-orang di sekitar kita pun juga terjaga, ya. Jadilah benih yang baik dimanapun anak-anak berada. Oke. Nah, ada ayat hafalan. Nah, sekarang dibuka Alkitabnya. Kita akan bersama-sama menghafalkan di dalam Matius 13 ayat 23. Sudah ketemu? Ya, kita akan bersama-sama menghafalkan di dalam Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sudah? Kita akan baca pelan-pelan sambil kita simak dalam hati kita, sambil kita akan menghafalkan. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, anak-anak boleh menghafalkan ayat itu. Karena kalau kita jadi benih yang baik, kita mengerjakan bagian kita, Tuhan kasih kita talenta, kita belajar dengan tekun mengasah talenta kita akan berbuah. Ya, yang tadinya hanya bisa mungkin kalau di Surya, ada yang tahu di Surya main keyboard, tadinya hanya beberapa lagu jadi banyak lagu. Jessie rajin main gitar, belajar terus main gitarnya, jadi bisa mengiringi lagu-lagu yang mungkin agak sulit, sudah bisa, sudah berani. Ya, tetap semangat, tetap memupuk benih yang telah Tuhan beri supaya berbuah dengan berkali-kali lipat. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Oh, kalau Dek Rio bagaimana? Oh ya, Dek Rio suka olahraga bola, dia ikut klub. Ini masa pandemi bagaimana nih, Ibu? Jangan sedih. Dek Rio tetap bisa menjaga benih itu dengan selalu rajin, tetap rajin olahraga di rumah, lari-lari kecil di rumah, tetap buat lari-lari siksak atau bagaimana, tetap di depan rumah di gang itu, ya. Tetap nggak usah jauh-jauh, meskipun mungkin sekarang nggak bisa ikut turnamen, nggak usah sedih. Saatnya nanti akan tiba, pandemi ini akan berakhir, anak-anak bisa mengembangkan talentanya, ya. Yang suka lomba-lomba jangan sedih. Saatnya ini anak-anak untuk terus belajar menggambar, melukis, menyanyi, dan mungkin pelajaran yang lain, latihan-latihan yang lain. Ya. Tetap dinikmati, tetap berserah pada Tuhan, yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kita melewati pandemi ini dengan selamat, dengan penuh sukacita, dan semua sehat. Oke? Oke, sebelum kita akan mengakhiri sekolah minggu kita kali ini, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah menjagai kami, Tuhan telah membimbing kami, Tuhan telah melindungi kami. Terima kasih pula Tuhan telah mengajarkan kepada kami dalam kisah seorang penabur. Mampukan kami Tuhan Yesus menjadi benih yang baik, yang tumbuh di tanah yang subur. Sehingga kami dapat berakar dengan kuat, dapat bertumbuh dengan
sempurna dalam kasih Tuhan. Mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadirat Tuhan, dan mampukan kami untuk menjadi teladan bagi yang lain. Mampukan kami Tuhan, dengan buah-buah kami mampu bersaksi untuk sekitar kami, bahwa Engkau Allah kami yang selalu menjagai, melindungi, menyertai kami. Kami berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang sakit atau mungkin sedang mengalami suatu permasalahan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyembuhkan teman-teman kami yang sedang sakit. Dan Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik bagi teman-teman kami yang sedang mempunyai permasalahan. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami, berikanlah kesehatan, keselamatan, jagai orang tua kami dalam pekerjaannya, dan mampukan orang tua kami dalam membimbing kami anak-anak Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk lingkungan bagi anak-anak berada. Biarlah lingkungan itu akan membawa mereka untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Mampukan Tuhan anak-anak itu dapat bertumbuh, berkembang sesuai kehendak Tuhan. Kami rindu Tuhan, Tuhan senantiasa menjagai kami. Kami rindu Tuhan senantiasa melindungi kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memimpin kami. Kami rindu Tuhan untuk dapat bertemu dengan teman-teman kami sekolah minggu yang lain. Kami yakin dan percaya Tuhan akan pertemukan kami di saat yang tepat, yang terbaik bagi kami. Dengan hari yang penuh sukacita, semua dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan akan menjagai, melindungi kami di sepanjang kehidupan kami dari hari ini sampai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami satu persatu hanya di tangan kasih setia Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak yang baik, jadi benih yang baik di tanah yang subur, ya, supaya anak-anak dapat bertumbuh, berakar yang kokoh, bertumbuh yang sehat, yang maksimal, dan dapat berbuah yang manis di dalam Tuhan. Oke, Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan mengasihi anak-anak selalu. Sampai jumpa. Bagaimana adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, cerita yang menarik yang dibawakan oleh Ibu Yuan. Untuk menanggapi firman Tuhan ini, kita mau pujikan yuk. Firman Tuhan ada di hatiku. Sebelum kita memujikan, adik-adik jangan lupa kita itu tadi sudah menyiapkan persembahan ya. Persembahannya diamplopi dulu. Nah, nanti dititipin sama Bapak Ibu, nanti biar diserahkan ke gereja, gitu ya. Persembahannya disiapkan buat persembahan itu bukan buat gereja ya, Adik. Persembahan itu buat Tuhan. Jadi nanti melalui gereja akan dikelola buat kemuliaan Tuhan, ya. Sebelum saya sudah Mendengarkan firman Tuhan, setelah kita mengingatkan untuk adik-adik persembahan, kita mau menyanyi ya Kak ya? Ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Bareng-bareng adik-adik ya. Adik-adik berdiri. Kita sambil bergerak-gerak. Coba ya. Biar semangat begitu. Yuk Kak Elva. Semangat adik-adik. Berbuah, 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 berbuah.
Tuhan akhirnya berbuah lebat dan banyak. Iya. Ya. Nah, kita selesai. Ya, kita akhiri sekolah minggu hari ini. Nah, Jumpa minggu depan dengan kakak-kakak yang lain. ya, Firman tema yang lain. betul. Tapi adik-adik harus tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar pakai masker. Jangan Itu lupa ya. cuci tangan ya. Iya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tapi berdoa ya adik-adik, kita masih online ya. Jadi berdoa biar cepat selesai biar kita bisa ketemu. Oke? Ya, bisa ketemu lagi. Iya, bisa kumpul bareng, bisa gojekan. Bukan gojek loh ya adik-adik, gojekan. Gojekan. Baik, sampai di sini ibadah sekolah minggu Kita pagi hari ini ya. Sampai jumpa.